Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ana Nurlaila Safitri, mahasiswa Profesiners kelompok 4 yang sedang praktik di Kampung Sungapan, RW 04 Desa Kadundampit ini. Benar ini dengan Ibu Dede? Iya benar. Baik Ibu, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan penyuluhan kesehatan terkait dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan bantuan hidup dasar. Iya. Tujuan itu untuk meningkatkan pemahaman Ibu terkait dengan hal tersebut. Waktunya kurang lebih 15 menit Ibu, tempatnya di sini. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jika bersedia Ibu, untuk penyuluhan ini saya menggunakan medianya poster ya Bu ya. Ya. Dalam hal ini sebelumnya Ibu pernah mendengar Bu terkait dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi itu apa? Belum. Belum. Bantuan hidup dasar Ibu mungkin udah dengar? Belum. Belum juga. Oke, baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya Bu ya terkait dengan dua hal tersebut. Ya. Nah, kesiapsiagaan artinya kita sebagai manusia terlalu pada diri sendiri, artinya sigap ya Bu ya terkait dengan bencana gempa bumi ini. Nah, gempa bumi itu apa sih? Yaitu getaran pada bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang ditandainya dengan patahnya lapisan kerak bumi ya Bu ya. Biasanya juga menimbulkan patahan-patahan pada pemukiman atau area bangunan yang di rumah. Nah, jenis dan penyebab gempa bumi ini ada 4 Ibu. Ada gempa bumi tektonik, gempa bumi gunung berapi, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi buatan. Nah, untuk tektonik ini biasanya ada pergeseran ya Bu ya, yang tadinya dekat menjadi jauh. Terus kalau gempa bumi gunung berapi pada dasarnya ini adanya di gunung berapi akibat aktivitas magma yang bergerak di dalamnya, sehingga ada luapan tekanan gas yang keluar ya Bu ya. Selanjutnya gempa bumi runtuhan, ini itu biasanya ada gua ya Bu ya, runtuhan gua atau semisalnya tambang ya Bu ya, tanah, sehingga akibatnya itu bisa menjadi kelongsoran. Dan selanjutnya gempa bumi buatan, ini akibat aktivitas manusia seperti peledakan, pembangunan bendungan atau kegiatan industri. Nah Ibu, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ada. Oke. Selanjutnya Ibu, faktor kesiapsiagaan. Nah, kita harus tahu terkait dengan faktor kesiapsiagaan itu seperti apa. Yang pertama Ibu, ada faktor predisposisi atau di dalam diri sendiri. Apa saja sih faktor tersebut? Yang pertama, pengetahuan tentang gempa bumi. Melalui penyuluhan ini, secara tidak langsung Ibu tahu ya terkait dengan pengetahuan tentang gempa bumi itu seperti apa. Terus juga dari sikap tanggap kita ketika menghadapi gempa bumi itu seperti apa, dan pendidikan dan pelatihan pada saat kebencanaan. Ibu sebelumnya sudah mengikuti pelatihan dan kebencanaan Ibu? Belum ya. Oke, itu terkait dengan faktor predisposisi yang ada di diri sendiri. Selanjutnya faktor pendukung, apa saja sih? Di sisi lain, selain diri sendiri, kita juga harus ada faktor pendukung. Ketersediaan sarana dan prasarana, misalnya di sini ada enggak terkait dengan alur atau jalur evakuasi? Sudah ada Bu di Kampung Sungapan ini? Belum ada. Ketarawan bencana Bu sudah ada? Belum juga. Nah, itu terkait dengan faktor pendukungnya. Selanjutnya faktor pendorong. Faktor pendorong ini biasanya lebih kepada masyarakat serta keluarga, jadi melibatkan banyak orang. Terus juga dukungan dari pemerintah, apakah dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun tingkat nasional ya Bu ya. Dan apakah sudah dilakukan simulasi dan latihan secara berkala, artinya terus menerus gitu. Kalau di sini sudah ada pernah pelatihan Bu ibu-ibunya terkait dengan kesiapsiagaan? Belum ada. Oke. Nah tadi ya Bu ya terkait dengan faktor kesiapsiagaan dalam gempa bumi. Lalu apa sih yang harus dilakukan pada saat ada gempa bumi? Yang pertama, Ibu jatuhi badan Ibu itu ke lantai, lalu nyumput Ibu atau artinya tuh berlindungnya di bawah meja ya Bu ya. Ya, terus juga berpegangan kuat, mejanya juga harus yang kuat ya Bu ya. Jangan misalnya meja plastik, nanti ketika ada runtuhan juga Ibu kena gitu. Selanjutnya, setelah gempanya reda, Ibu langsung lari ke tempat terbuka, semisal lapangan ya Bu ya, atau lahan yang luas. Terus juga jauhi bangunan, tiang listrik kayak gitu. Nah, sebelum keluar juga Ibu harus lihat, pastikan keadaan sekitar apakah sudah aman atau belum gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu kuncinya tetap tenang ya Bu ya, karena itu kunci dari segala keselamatan kita. Ikuti informasi dari arahan, misalnya ada arahan dari Bu, pemimpin harus kesini gitu arahnya, itu harus mengikuti ya Bu ya terkait dengan hal tersebut. Nah, itu tentang kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Selanjutnya Ibu terkait dengan bantuan hidup dasar.
Atau pada kali ini kita akan membahas tentang resusitasi jantung paru. Apa sih bantuan hidup dasar itu? Yaitu tindakan segera pada saat seseorang ditemukan tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada nafas ya Bu ya, untuk bantuan hidup dasar itu. Nah, tujuan dari bantuan hidup dasar itu apa sih? Yang pertama, mencegah berhentinya sirkulasi. Yang kedua, memberikan bantuan eksternal. Dan pada saat kapan kita melakukan bantuan hidup dasar itu? Pada saat menemukan orang yang henti nafas, pada saat kita menemukan orang yang henti jantung, seperti itu ya Bu ya. Nah, langkahnya seperti apa sih Bu dalam bantuan hidup dasar? Mungkin ini untuk penyuluhannya, besok kita ketemu lagi pada saat praktiknya langsung ya Bu ya. Nah, yang pertama itu periksa dulu keselamatannya dengan 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Selanjutnya cek respon. Cek responnya bisa dengan dipanggil namanya atau tidak, ditepuk bahunya atau diberikan rangsangan nyeri. Yang ketiga, cek nadi. Nadinya disimpan di sini Bu dengan 2 jari di nadi karotis dekat leher ya Bu ya. Cek nadi dan pernapasannya. Nanti untuk lebih jelas kita praktek ya Bu ya besok. Terus udah ternyata tidak ada nadi, tidak ada nafas. Kita lakukan resusitasi jantung paru atau pijat di bagian jantungnya. Bukan di bagian jantungnya tapi pijat jantung, artinya di pertengahan dadanya ya Bu ya. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu diperhatikan pada saat resusitasi jantung paru? Yang pertama, kedalamannya 5-6 cm. Kecepatan kita sebagai penolong itu 100-120 kali per menit Ibu. Posisinya tegak lurus, tangannya dianyam Ibu. Lalu kita lakukannya 30/2, artinya 30 kali 2-nya ventilasi. Lakukannya selama 5 siklus. Setelah itu kita cek lagi nadi nafasnya, seperti itu. Nah, semisalnya ternyata sudah ada nadi, sudah ada nafas, lalu kita posisikan recovery atau miring mantap. Namun misalnya ada nadi tapi tidak ada nafas, itu lain lagi, kita lakukannya dengan rescue breathing ya Bu ya, untuk lebih jelasnya nanti kita praktek. Tapi ternyata tidak ada nadi, tidak ada nafas, kita harus bagaimana? Apakah terus-terusan? Nah, hal-hal yang diperhatikan pada saat kita kapan sih berhenti melakukan bantuan hidup dasar ini? 1, penolongnya kelelahan. 2, ada ambulan atau penolong datang. Terus ada tanda-tanda kematian, stop, sampai di situ aja kita untuk melakukan bantuan hidup dasar. Nah, mungkin Ibu terkait dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan bantuan hidup dasar sudah selesai Bu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, Bu bagaimana perasaannya ketika sudah dilakukan penyuluhan ini? Ibu lebih paham ya? Ya, lebih Oke. paham. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya. Tadi Ibu ingat nggak gempa bumi itu dibagi menjadi berapa yang Ibu ingat? 4. 4 apa saja Bu? Gempa tektonik, Tektonik, gunung berapi, gunung berapi, runtuhan, runtuhan dan bumi buatan. Ya, bumi buatan. Kapan Bu kita melakukan bantuan hidup dasar? PHD pada saat henti nafas Pada saat henti nafas dan mati di jantung. jantung. Oke. Baik Ibu, karena mungkin tadi sedikit banyak Ibu sudah paham ya terkait dengan hal tersebut. Ya. Nanti rencana tindak lanjutnya Ibu bisa dibaca. Besok kita ketemu lagi terkait dengan cara bantuan hidup dasar ini ya, dibaca-baca lagi sebelum kita bertemu besok. Sampai sini kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Kita bertemu lagi di hari besok. Assalamualaikum Ibu. Misalnya